Selamat malam Bapak-Bapak, selamat jumpa dan berbakti kepada Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 11. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, putra Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Haleluya. Kita akan beri judul firman Tuhan pada malam ini adalah firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. 4 ayat ini mengingatkan kita pada 10 perintah Tuhan, atau Taurat Musa, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Kurang lebih 233 kata merupakan hukum yang sempurna. Untuk saat ini kurang lebih 35 juta hukum dan perundang-undangan di seluruh dunia untuk masalah perdata, pidana, dalam pemerintahan untuk semua negara yang berdaulat. Manusia, orang-orang pintar, pejabat-pejabat terkenal mengalami kesulitan, kesukaran untuk membuat dunia ini damai dan tentram. Berbagai cara ada pada PBB. Semua manusia menginginkan dunia yang tentram dan damai, hidup sejahtera, masyarakat sejahtera. Semua ini hanya bisa dengan mentaati peraturan. Ingat, peraturan lalu lintas diberikan agar perjalanan kita semua lancar, teratur, terhindar dari bentrokan dan kecelakaan. Allah pencipta alam semesta mengeluarkan peraturan atau hukum alam semesta. Tanpa hukum atau alam semesta, tanpa hukum alam semesta akan terjadi bentrokan antar planet, benda-benda langit. Akibatnya jagat raya ini akan bisa hancur. Para ilmuwan menemukan berbagai hukum. Misalnya, 1. Hukum gratifikasi Newton. Hukum Kepler tentang peredaran planet. 2. Hukum Snell tentang refraksi sinar. 3. Hukum OHM tentang hubungan kuasa listrik. 4. Hukum Boyle tentang gas. 5. Hukum Mendel tentang hereditas. 6. Hukum Einstein tentang relativitas. Semua ini ditemukan manusia, orang-orang pintar. Semua sumbernya dari Tuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Allah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan dari yang sudah ada. Alkitab menjelaskan sangat jelas, Yakobus 4 ayat 12. Yakobus pasal 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan.
Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu dan manusia? Hanya ada satu pembuat hukum, udah jelas. Selanjutnya, pembuat hukum itu sendiri adalah Tuhan. Yesaya 33 ayat 22. Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan itu hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Haleluya. Alkitab menjelaskan Tuhan adalah pribadi yang beraturan. 1 Korintus 14 ayat 33. Kita baca 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Karena kasih Tuhan pada manusia, sebelumnya Tuhan telah memikirkan agar manusia hidup aman, damai, dan tentram. 2 Korintus 5 ayat 17 dan seterusnya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 dan seterusnya. Jadi sia-sia. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru adalah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hidup baru yang mengikuti perintah dan peraturan Tuhan, sehingga manusia benar-benar hidup damai dan tentram. Perhatikan 10 perintah Tuhan. Kita sudah baca tadi Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Seluruh perintah Tuhan. Pertama tentu kita ingat bicara tentang 10 perintah Tuhan. Pertama, jangan ada Allah lain. Jangan menyembah patung, jangan menyebut Tuhan sia-sia. Jangan harus hormati hari Sabat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan naik saksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan istri atau hamba laki-laki dan lain-lain. Dunia ini bisa rasakan kedamaian kalau semua manusia mentaati hukum. Tidak ada pencurian, korupsi atau pencucian uang, lagi ngetop untuk sekarang. Tidak ada perampokan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pelanggaran. Sampai pada perkawinan pun rumah tangga pasti rukun-rukun. Masyarakat rukun damai, tidak perlu polisi, tidak perlu ada penjara. Karena penjara menampung orang-orang yang berbuat jahat. Kerukunan dan damai dijelaskan oleh Alkitab, Mazmur 119. Kita baca.
Mazmur 119 ayat 97 tambah ayat 18. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Taurat atau firman Tuhan. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita mundur ke ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu atau firman-Mu. Kita ulangi, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu atau firman-Mu. Haleluya. Lanjut. Rasul Paulus menggambarkan hukum Tuhan. Kita baca Roma 7 ayat 12. Roma pasal 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah juga adalah kudus, benar dan baik. Kita ulangi, jadi hukum Taurat atau firman Tuhan adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Haleluya. Yakobus pun menegaskan, Yakobus pasal 1 ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan juga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Hukum Tuhan itu tetap, tidak pernah berubah. Matius 5 ayat 17-18. Matius pasal 5 ayat 17-18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap bumi dan langit ini, satu pun noktah atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelumnya semuanya terjadi. Haleluya. Bisa dibayangkan kalau tidak ada firman Tuhan, apa yang terjadi? Raja Hikmat menulis Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu atau firman, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Kita lanjut.
Kita akan baca 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Satu Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu ia diketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia tidak dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. 10 hukum bukan nubuatan tetapi hukum yang berlaku untuk selama-lamanya. Zaman Bapa diturunkan hukum atau 10 perintah atau firman Tuhan diturunkan oleh Nabi Musa. Zaman Anak hukum kasih diciptakan, yaitu Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Kita ingat 10 perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Musa disempurnakan melalui kedatangan Yesus di dunia dengan hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia pasti semuanya aman-aman, tidak ada kekacauan. Jadi kita ingat akan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna bagi kita yang percaya kepadanya. Terima kasih. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, dimeteraikan dalam hati ini Tuhan, agar menjadi renungan kami setiap saat dan ketika, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.